Tatler Friends, selamat bergabung lagi di Tatler Indonesia Instagram Live. Nah, hari ini kita akan kedatangan tamu yang sangat spesial. Hai Tatler Friends, selamat bergabung kembali di Tatler Indonesia Instagram Live. Hai, hari ini kita akan kedatangan tamu yang sangat spesial, yaitu Bapak Alexander Rusli, seorang profesional ahli teknologi digital dan telekomunikasi Indonesia, sekaligus investor di berbagai perusahaan digital startup. Nah, Aji Live kali ini juga terwujud atas kerjasama antara kami, Tatler Indonesia, dengan British School Jakarta, sekolah bertaraf internasional yang berlokasi di selatan Jakarta, tepatnya di Bintaro Sektor 9. Nah, British School Jakarta ini menerapkan gabungan International Primary Curriculum dan English National Curriculum untuk tahap primary atau setara dengan sekolah dasar, dan dilanjutkan dengan IB dan IGCSE untuk secondary atau setara dengan SMP dan SMA. Nah, karena kita sedang ada di tengah pandemi gitu ya, hari ini kita akan berbincang mengenai peran orang tua dalam mendukung pendidikan anak di tengah pandemi. Nah, di tengah kesibukannya Pak Alex sebagai seorang entrepreneur sukses, tentunya dia juga dikenal sebagai sosok ayah yang sangat peduli terhadap pendidikan sang buah hati, si Zahra, dan senantiasa terlibat dalam setiap proses tumbuh kembangnya. Jadi hari ini topik kita mengenai pendidikan gitu ya. Oke, baik. Coba kita cek terlebih dahulu apakah Pak Alex sudah bergabung bersama kita. Sambil menunggu, mungkin boleh teman-teman di komen nih di bawah, how's your weekend gitu ya. Terima kasih sekali loh sudah bergabung di Tatler Indonesia Instagram Live. Oke, sebentar. Saya coba hubungi Pak Alex dulu ya. Baik, oke, untuk teman-teman, sekali lagi hari ini kita akan berbincang mengenai peran orang tua dalam mendukung pendidikan anak di tengah pandemi. Nah, topiknya ini menarik banget ya, karena Tatler Indonesia baru pertama kalinya nih kita akan membicarakan mengenai pendidikan. Oke, mari kita tunggu Pak Alex dulu ya, sampai bergabung. Bagi hari ini yang menonton, coba dong di komen di bawah gimana weekendnya, how's your weekend? Semoga baik-baik saja ya. Kita udah nggak sangka nih, udah Desember ya kan, udah mau tahun baruan, walaupun sekarang masih tanggal 6 Desember ya. Tapi kan pastinya sudah pada merencanakan untuk jalan-jalan ya kan. Oh, ini dia. Sebentar. Mungkin untuk Bapak Alex bisa langsung request ke kami untuk join. Pak Alex sudah ada di sini nih. Nah, oke, sudah. Oke, Pak Alex sudah ada di sini, sedang waiting ya. Lagi loading nih. Halo Pak Alex. Hai Mbak Dela, how are you Mbak Dela? I'm good, how are you? Apa kabar Pak Alex? Alhamdulillah baik-baik, all good. Oke. Kita mau tanya-tanya ya, hari ini kita akan membicarakan mengenai pendidikan ya. Ini menarik banget soalnya topiknya. Peran orang tua dalam mendukung anak-anak dalam belajar online di rumah ya kan. Nah, mungkin sebelum kita ke topik itu, saya juga mau nanya dulu nih, Pak Alex lagi sibuk apa belakangan ini? Sekarang sibuk, jadi setelah selesai sebagai Dirut Indosat, sibuk jadi komisaris di beberapa tempat. Actually ada satu tempat yang kantornya dekat BSC, near my daughter's school place, right? Itu di Unilever, saya komisaris Unilever. Jadi sering juga nganterin anak, terus kalian ke kantor di sana. Tapi jadi ada komisaris di rumah sakit, ada komisaris di perusahaan telekomunikasi juga. But most of my time itu memang spend sebagai investor and entrepreneur di bidang digital.
So ada beberapa inilah investment digital yang saya lakukan, ada yang Ya. involved sekali, ada yang separuh involved. Ya begitulah, keeping myself busy, doing things I like. And Wah, most importantly, bisa spend more time with my baby girl. betul. Soalnya kan sekarang lagi work from home juga ya, jadi Bapak punya banyak waktu nih sama Zahra kan? Betul. Soalnya bukan kalau bapaknya memang maunya work from home terus, tapi Ya, sekarang anaknya juga study from home. Nah, jadi kompak kan di rumah. betul. Sama-sama ya, sama-sama saling mendukung gitu. Atau saling grecokin, nggak tahu yang mana. Oh iya, Pak, mungkin kita sebelum nanti ke topik ya, aku juga mau nanya-nanya dulu nih sama Pak Alexander ya, mengenai perjalanan karirnya Pak Alex di dunia telekomunikasi dan juga digital. Kan kalau sekarang kan digital ini lagi marak ya diperbincangkan gitu. Nah, jadi selepas menjadi CEO Indosight Ooredoo, Bapak kan juga memilih menekuni investasi nih di dunia Hmm. startup digital. Ya, Nah, ya. yang menginspirasi Pak Alex untuk fokus ke industri startup digital ini apa sih, Pak? Ya, sebetulnya waktu 2 tahun terakhir, sejak tahun 2015 di Indosat, itu di ujung-ujung memang kelihatan banyak sekali entrepreneur atau pengusaha muda yang Ya. masuk ke dunia digital. Dan mereka memang butuh didukung, apakah mentoring, apakah diberi bantuan uang, atau diberi bantuan dibuka jalan. Tapi intinya mereka punya ide yang bagus, mereka punya daya fight yang bagus, tapi you just need to assist them to that extra mile ya, to get Ya. them from here to ya, menjadi sukses. So I saw a lot of that waktu di Indosat, and bahkan waktu di Indosat we also started, we had an incubation program, we had a fund, ya kami juga kerjasama dengan baik perusahaan digital to itu untuk dorong supaya mereka juga bisa ada kesempatan kerjasama dengan perusahaan besar. So that went well ya, dan akhirnya I found my passion there. Makanya waktu sebelum melepas juga udah kepikiran, ini kayaknya lebih enak concentrate on this. While at the same time I'm making money, I'm also helping other people to also make money gitu at the same time. So here I am. Wah. Ya, berarti kan tadi kita sempat ya membahas mengenai investasi gitu kan. Nah, investasi digital kan sekarang juga lagi marak nih dilakukan kan. Nah, sejak apa namanya, boleh tahu nggak sih Pak sedikit tentang si investasi digital Bapak yang sedang Bapak jalani ini? Ya ada beberapa, jadi yang mungkin yang paling besar namanya di Asia itu di bidang fintech. Ada mobile money, Ya, ada P2P lending-nya, ada remittance-nya, ada macam-macam. Cuman itu mungkin yang paling besar ya, dan yang mungkin paling gampang dimengerti banyak orang, karena orang udah biasa dengan lihat GoPay, OVO. Nah kalau kami ini memang modelnya nggak bersama dengan yang B2C seperti itu. Kami sifatnya enable, mempermudah orang-orang lain yang ingin memberikan layanan jasa mobile money, P2P lending dan sebagainya, tapi menggunakan license dan teknologi kami. So we act as a B2B enabler untuk yang lain. Jadi kalau bisa sebagai salah satu contoh, kalau Mbak Dela ke Starbucks atau ada beberapa coffee shop lain pakai Starbucks card, sebetulnya pakai our license and our technology di belakangnya. I To give you an idea how it works. Ya, But we work with small and big partners. Nah, ada lagi yang lain-lain. Ada saya mensupport ada anak umur 20 tahun di Jogja making a very complex compression algorithm. Itu bapak ibunya profesor di bidang IT. Jadi anaknya juga memang butuh sedikit bantuan, so bisa dijadikan bisnis all that complex, isi kepala yang isinya kompleks itu supaya jadi bisnis yang sukses. So as I enjoy mentoring, providing guidance, supporting these kind of founders. wah. Oh ya, Pak, mohon maaf, ini mungkin sinyalnya agak sedikit naik turun. Jadi Bapak agak burem nih Oh, agak buram. di kita, iya. Oke. Oke, nanti saya kasih tahu kalau misalnya suaranya udah mulai breaking ya. Oke, please. Ya. Oke Pak, nah selanjutnya nih, kan tadi investasi digital ya, kegiatan apa lagi nih yang Bapak tekuni ini sekarang? Ya sekarang selain investasi digital itu takes a lot of my time actually. Karena kan all the founders yang saya kerjasamakan dukung, I sit with them every week ya, setiap minggu duduk dengan mereka ngomongin arah bisnis seperti apa until they get to the next stage.
Cuman kalau kegiatan lainnya tadi sebagai komisaris di Unilever, komisaris di Linknet, komisaris di Rumah Sakit Hermina, ya that takes time juga untuk memastikan bahwa that the big ship ya itu kan semua itu kapal-kapal yang besar kan still go in line dengan kondisi ekonomi yang ada dan kondisi yang ada, apalagi kayak sakit di tengah-tengah COVID ini kan there's a lot of decisions yang butuh diambil terkait nambah tempat tidur untuk COVID, terkait apa, what's the right move gitu ya. So there's a lot of routine meetings that I have to go to dalam cycle perusahaan-perusahaan publik. Actually one of my startups juga satu setengah minggu lagi ini mau go public, ada di Jakarta Stock Exchange, di Indonesia Stock Exchange. Yeah. So ya akhirnya ya kesibukannya begitu ya things like that lah ya. Ada yang sifatnya lebih formal, ada yang less formal. Tapi basically what I miss ya setelah COVID ini memang the human interaction berkurang banyak dan bikin stres kadang-kadang dan kalau mau ketemu orang ya you have to harus ngejagain biar make sure bahwa nggak membahayakan orang, juga nggak membahayakan diri sendiri. Tapi I guess we have to learn with the new reality kan. Betul. So how does this COVID situation affect your business Pak in general? Makanya campur sih. Out of all of the startups yang ada, I have 9 investments. Satu memang nggak fit in dengan kondisi COVID. So basically dia sekarang lagi shutdown. Belum mati tapi shutdown karena memang the business nggak. Tapi ada yang belok seperti I'm invested digital company namanya Together. Itu dulu mereka buat booking olahraga online, tapi mereka belok cepat sekali beloknya. Mereka sekarang banyak memberikan facilitating training yang selama ini sebelum COVID, tapi they're able to change the direction sehingga cocok dengan kondisi COVID. Kalau yang fintech tadi, alhamdulillah lancar-lancar aja karena memang akhirnya orang nggak bisa menghindar bayar pakai cash kan, so that's good. Tapi ya it's a mix ya, so like rumah sakit Hermina is doing good obviously karena ya not something that we like ya, tapi memang ya harus melayani orang yang kena COVID ya gitu ya. Seperti Linknet yang providing fiber to the home, of course it's good. Mau nggak mau bayar internet di rumah lebih banyak gitu karena memang semua kerja dari rumah, sekolah dari rumah, everything from the home kan. Dan Unilever ya kalau Unilever orang tetap butuh pakai shampoo, tetap butuh makan kecap bango gitu. Jadi nggak ada masalah. Emang gara-gara COVID orang nggak pakai kecap bango, tetap mau pakai juga kan? Betul. Justru lagi COVID gini orang-orang lagi pada suka masak di rumah gitu kan? Iya, saya sejak COVID jadi bisa bikin roti nih sekarang, bisa baking roti nih sekarang. Sekarang kerjaan saya sama Zara tuh. Udah 2 kali kita bikin roti, diajarin sama teman. Ya yang pertama nggak terlalu sukses, yang kedua alhamdulillah lumayan sukses. Lunak. Wah, seru banget ya Pak ya. Jadi bisa menghabiskan waktu nih sama Zara ya kan? Kan ini Tadi kan Bapak juga bilang kalau Pak Alex tuh sibuk gitu kan ya. Nah, tapi kan Pak Alex juga dikenal sebagai sosok ayah yang peduli banget nih terhadap pendidikan Zahra gitu kan, dan senantiasa aktif dalam terlibat dalam proses tumbuh kembangnya. Nah, kalau di masa pandemi ini Pak, kan konektivitas ya kan, fleksibilitas dan aksesibilitas nih tentu menjadi poin utama. Kalau untuk Pak Alex sendiri bagaimana sih memastikan bahwa Zahra nih merasa nyaman saat melakukan belajar online di rumah? Ya, jadi saya merasa sangat bersyukur bahwa saya sudah keluar dari dunia korporasi pada saat COVID ini kejadian, dan anak saya si semata wayang ini cuma satu, perempuan, anak umur 8 tahun pula gitu kan. Itu pas bisa saya kasih perhatian lebih gitu di rumah. Karena memang saya lihat buat anak di bawah 12, 13, 14 tahun, memang it is very challenging. Belajar dari rumah itu kan it's not easy. Biasanya rame-rame sama teman, biasa ada guru merhatiin. Sekarang dipaksa harus melihat layar. Tapi juga kalau misalnya dia omongin dari sebelah sana, kadang-kadang dia ngantuk, ketiduran, dia nggak tahu seperti apa. Betul.
bisa ngintip ke kamarnya, dan saya sering diintip. Saya kadang-kadang lihat, tanya lagi ngapain. Bagusnya memang kalau dalam kondisi study from home, karena mereka pakai gitu, mereka bisa diinterrupt kapan aja gitu ya, dan kelihatannya gurunya juga cukup perhatian, dan mungkin ada ekspektasi juga bahwa orang tuanya juga ngintipin sekali-sekali. Jadi memang ya saya perhatiin kadang-kadang dia harusnya ngapain doing something on the screen, tapi dia mungkin sambil gambar, sambil apa yang kalau mungkin di sekolah itu nggak mungkin kejadian seperti itu. They have to focus karena mungkin ada guru, ada technical, ada TA-nya yang akan memperhatikan. Tapi the good thing that I notice, ya memang mungkin bukan dari hari pertama, tapi mungkin bulan kedua, ketiga, keempat setelah si Zara ini kelihatan studying problem lebih banyak. Aktivitas itu bukan cuma ngobrol sama guru, mulai ada kayak game, kayak ada aplikasi yang dipakai. Ya kadang-kadang waktu saya masuk ke ruangan, Zara, what are you doing? Kok malah playing game? No, ini from the school. It is from the school. Jadi ini memang I have to answer these questions yang memang jadi I think it's good that the school is quite is proactively trying to interact with the kids. It's a pleasant surprise for me juga to see this, karena I'm very concerned as a parent ya. As a parent, I'm very concerned that di selama 8 bulan ini gimana sih ya, Mbak Della kan sama seperti saya, kita dibesarin di sekolah tradisional kan. 8 tahun kita lagi sering-seringnya lari-larian di taman sekolah, kita rebutan mainan lah, kita rebutan minta permen dari temen. Ini kan nggak ada seperti dia, apa-apa juga komunikasi sama orang tuanya aja, sama temennya ya melalui layar yang dilihat beberapa itu sama gurunya, that's it gitu ya. Now the fact bahwa ada gaming, ada aplikasi lain tambahan, I think that's good. Dan saya juga alhamdulillah, saya lihat juga setelah di dalam masa study from home ini, Zara also picked up the love for reading. Jadi kelihatan dia senang banget baca nih. Tahu lagi makan siang. Jadi karena di rumah kita sering makan siang bareng kan di rumah. Tahu Daddy dia datang, saya di kamar kerja saya di kamar dia datang, do you wanna have lunch with me gitu kan. Makan siang, terus sambil makan siang dia ngoceh lah tentang apa yang dia lagi kerjain. Dia belajar tentang Egypt gitu ya, terus dia lagi bikin piramid-piramidan, dan she just yaps on, continues to tell me about Egypt, about pharaohs, about gitu ya. Tapi the fact that she got interested in topics like that is a good thing. Ya. Dan pemilihan sekolah kan juga pasti penting ya Pak. Jadi kan orang tua memang harus selalu keep up with technology. Tapi kan orang tua juga nggak bisa berdiri sendiri dan harus disupport sama sama sekolah juga gitu kan. Nah, pengalaman Pak Alex nih dalam melakukan online learning dengan Zahra melakukan online learning dengan British School Jakarta, program apa aja Pak yang Zahra senangi? Gini, saya karena saya kan nggak tahu program apa sih yang dilakukan oleh sekolahnya. Yang saya lihat kan apa yang dilakukan oleh Zara dari rumah, right? Jadi of course saya ngeliat Zara pakai all the screen, dia interaksi sama gurunya. Tapi yang saya sangat bersyukur bahwa dia kemudian nyari saya atau siang-siang gitu ya. Ini jam 10.30 pagi lari kamar saya. Daddy minta meteran. Gurunya nyuruh dia nyari meteran buat mengukur sesuatu. So kan memang the interaction with the screen is fine, right? Tapi being in touch with reality ya, untuk mengukur something real itu is important. Terus dia minta cari kertas karton lah. Aduh my God, siang-siang mau cari mana nih gue nih kertas karton gitu. Minta kertas karton. Nih jam 10.30. Dia pikir emang bapaknya nggak kerja apa sih? Kan kayak dong di rumah, padahal kerja juga gitu kan. Dia minta kertas karton karena harus bikin peti mati faraoh itu, sarkofagus gitu ya. Siang-siang dia warna-warnain. So the good thing is there's balance. I notice dengan the electronic interaction yang ada, tapi she still does a lot of physical stuff ya, which keeps it real menurut saya, dan that is something yang sebenarnya I am really afraid
dia bakal kehilangan kalau doing pure digital learning. Dalam benak saya definisinya dulu yang hanya guru yang ngajar one way dan sebagainya. So I'm pleasantly surprised to see that she is still very using her hands and dealing with real stuff. Saya masuk ke ruangan, tahu-tahu dia lagi di lantai ya, iPad-nya ada di lantai, dia pakai di lantai ada kayak apa mat buat yoga, dia lagi baring-baring lagi. What are you doing? Nggak dimarahin sama gurunya. Enggak nih, atau gurunya di sebelah sana lagi nyuruh dia sama gerak-gerak. How would I know gitu? Enggak ada. So on my side, tapi I see her being very active in doing things ya. Ya memang yang missing itu memang mungkin olahraga ya, seperti Zara dia suka main bola, suka berenang apa segala macam. Dengan tim sekolahnya of course that's gone ya. Ya tapi I try to complement that di rumah sebanyak mungkin. I see. Pak, how do you balance this how do you balance this work and taking care of Zara at home gitu kan? Bagaimana sih pemilihan sekolah ini juga berpengaruh untuk well-being Zahra gitu, terutama kan di masa pandemi seperti sekarang ini. Well, when we chose this BSJ sebagai sekolah, it wasn't easy. Ke saya with my wife Melissa itu we visited so many schools. We talked to the headmaster, we talked to the schools, then we saw the very extreme of structure, and we also saw the very extreme of unstructured. And we decided we wanted to be somewhere in between, right? Somewhere in between, ada struktur, masih ada seragam, BC masih pakai seragam, and this is the honest to God cara mikir dulu waktu masih ada pakai seragam, tapi juga diberikan kebebasan untuk berpendapat. Karena for Melissa and myself, what's most important, Zara can survive changes that's happening in the world gitu ya. That for us we believe is more important. Karena kan dunia kan berubah terus kan. Apa yang kita apalin sekarang 10 tahun lagi mungkin udah nggak ada gunanya lagi itu apa gitu. udah nggak relevan lagi. So we wanted her to be a survivor dalam. So that kind of ecosystem was important for us. What we couldn't anticipate was how would a school handle a situation yang seperti sekarang nih, yang study from home. Jadi sebetulnya to be very honest, jantungan juga seperti apa yang bakal kejadian nih pada saat everything studying from home. Tapi ya like I said tadi, we are pleasantly surprised to see bahwa the school is also as concerned as we are, sehingga mereka juga mencari jalan agar anaknya itu still kept as real as possible. And then I'm hoping keputusan Menteri Pendidikan that schools can start, boleh mulai ya, tapi memang there's still a lot of checklist ya, boleh mulai nanti Februari itu dalam model apapun. I hope that becomes a reality karena walaupun I'm happy with the way things are happening now, tapi I still sincerely believe that social contact is still a must. Ya, bukan cuma it's a must lah, bukan cuma important, harus. Ya. Wah. Nah, Pak Alex juga mungkin bisa share juga ya ke viewers kita nih. Faktor apa aja sih yang penting diperhatikan untuk menunjang kesuksesan online learning? Soalnya kan pandemi ini kan sesuatu yang baru ya, dan online learning ini juga sesuatu yang baru juga bagi para orang tua dan murid gitu. Nah, menurut Bapak faktor yang harus diperhatikan apa aja sih? Ya, jadi kita lupa. Please anggap all the necessary requirement untuk online learning itu udah nggak usah kita bahas. Ada sambungan internet, kemudian ada screen ya. I think that is a must ya. Dan itu nggak usah diomongin lagi. Now ya hal-hal yang menurut saya perlu diperhatikan itu dari sekolahnya memang harus constantly get the students itu interested. Nah, interest kalau orang dengerin di kelasnya kita bisa mati bosen, apa denger lewat layar gitu kan. Jadi kan jadi kan the effort untuk guru bisa membuat si siswa itu interested itu kan double, triple, quadruple kalau perlu gitu. Jadi memang they have to
uh, get tools ya, alat-alat bantu, aplikasi atau apa untuk membuat anak itu lebih engage. Nah, itu memang tugas sekolah untuk mencari aplikasi-aplikasi yang bisa membuat students engage, belajar, pengen tahu, tapi tertarik dan nggak mati gaya di rumah sendirian gitu, bosen itu kan. So I think that's crucial. Now, the other part yang juga penting, there has to be some support di rumah. Ya karena bagaimanapun juga begitu anak dikasih jalan gini. Sebelum study from home, screen time Zara tuh boleh lihat iPad is only 2 hours in a week. Sebayang nggak? That's how extreme we had to adjust our situation di rumah. Dari 2 jam seminggu, sekarang dari jam 8 pagi sampai siang sekolah itu dia basically is a screen time. Setelah itu doing tugas juga screen time lagi kan. Belum lagi dia minta screen time yang ngobrol sama temennya yang jangan kita harus juga accommodate. So we have to be ready to adjust juga. Tapi at the same time kita juga nggak mau dia kebablasan malah sibuk nonton YouTube yang nggak ada ya YouTube is useful tapi mungkin ada hal juga yang nggak ada gunanya buat anak kecil. So the need untuk orang tua to monitor more itu become more important. So that's the second part, the basic needs. Yang kedua, sekolahnya actively trying to find ways untuk to keep the students engaged. Yang ketiga, involvement from orang di rumah. That's extremely key, I think. I see. Nah, ngomong-ngomong tentang screen time, nah ini kan menarik banget ya Pak. Zara ini kan anak satu-satunya, ya kan? Terus juga sekarang semuanya serba digital, ya kan? Sekolah juga study from home. Nah, how do you balance the screen time and lack of interaction ini dengan kegiatan off screen-nya Zahra gitu? Kegiatan apa nih yang Bapak lakuin? Jadi sebelum sebetulnya gini sih, for us sebelum COVID kejadian, it was 2 hours a week. Jadi 2 jam seminggu maximum. Very straightforward screen time. Sisanya ya di sekolah kita nggak tahu, we let the school take care of that, apa di sekolah, tapi di rumah nggak ada lagi. Sisanya it's everything sifatnya physical, apakah gambar atau apakah ya berenang bareng dengan saya, apakah kadang-kadang dia juga dulu dia ada les catur, main catur, tapi bukan les catur online, saya maunya ada lawan mainnya ada orang datang ke rumah untuk latihan. Now sekarang itu sebetulnya dengan ada COVID, dan that definition of screen time memang bergeser karena the formal education system itu kan demand mengharuskan ada screen time kan untuk interaksi dengan guru. So we let that happen. Itu kita nggak hitung sebagai screen time. Now yang kita hitung sebagai screen time tetap screen time di luar jam sekolah. Itu tetap kita baca 2 jam seminggu. 2 jam seminggu. Karena kalau nggak, nah tapi kemudian juga ada ya Zara kadang-kadang dia datang dia good enough di dalam hal ini, misalnya matematik atau apa ya kita cariin les, tapi ya unfortunately sekarang memang lebih banyak ada kebanyakan alternatif itu memang online with the teachers. Ya itu juga kita nggak hitung sebagai screen time. Ya mau nggak exclude that supaya screen time dia yang benar-benar terserah dia, tapi dengan pengawasan tetap masuk dalam kategori 2 jam tadi. So yeah, we just have to. I don't think there is any rule yang bisa diikutin, tapi kita have to keep on adjusting. Now it wasn't waktu umur 2 tahun we made the mistake that her screen time was quite a lot. Dan maksudnya dulu oke lah dibiarin dia nonton biar dia happy. Tapi we noticed pas saat the iPad was taken away, kayak anak ngamuk, she got really pissed off, really angry dan sebagainya. So that's when we limited her to 2 hours in a week. We know that if she has too much screen time since young, become very addictive. We saw that very early in her age. So that's when we cut it back then. Kita cut waktu itu dan alhamdulillah dan now it is what it is, the way it is today. Ya karena kalau screen time sekolah kita perhatikan juga, she doesn't treat that as screen time. She still treat that sebagai sekolah gitu. Beda dengan screen time yang dia ngeliat hal-hal dia suka. Dia main YouTube Kids, dia kadang-kadang sekarang masih ngeliat. Ya pokoknya we give her the flexibility to search what she wants dalam koridor yang udah kita batasin. I see.
And how do you stimulate her multisensory sih Pak? Kegiatan apa aja selain memasak, mungkin catur gitu, ada kegiatan apa lagi biasanya di rumah? Ya di rumah itu karena saya suka bela diri, she does wushu juga. Dia Wow. sekarang ini she does gymnastics. We have a teacher yang kita trust. She does gymnastics like 3 times in a week ya, supaya dia otot ya. Memang sekarang anak kecil melatan lapar perutnya kotak, minta ampun. Perutnya kotak. Emaknya ngiri lihat anaknya perutnya kotak. Tapi basically we make sure that she is still physically active. Sejak 1,5 bulan lalu I bought her panah, archery set, and then Oh, now dia archery lagi ya. sibuk. Ya, sekarang lagi sibuk latihan manah ke belakang rumah. Di belakang rumah ada target-target yang dia itu interesting. Kita pecah balon isi air, dia latihan nembak balonnya biar dia pecah. So to get her accurate, to get her still ototnya sama sarafnya tetap trying to tetap align gitu with the mind. Ya. Wah. Oke, sebelum kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, bagi viewers kita yang mau komen atau misalnya mau ada pertanyaan, langsung aja ditulis di comment section di bawah ya. Nah, oke Pak Alex, tadi kan kita udah ngomongin tentang kegiatannya Zahra ya. Nah, kalau untuk Pak Alex sendiri, kan biasanya nih, kan sibuk, terus udah otomatis harus take care of Zahra juga gitu kan. Nah, banyak banget nih, kemarin aku lihat di artikel gitu, banyak orang tua tuh yang kadang suka emosi gitu loh, kalau online learning, ya kan, bingung. Nah, kalau untuk Pak Alex sendiri, how you maintain your emosi sih dalam mendampingi anak gitu loh selama masa online learning ini? Ya, it's not easy. Definitely kan. Tapi both my wife and I, kami selalu menjaga never emotional in front of Zara in Ya, whichever way. I think that's itu that's where sometimes ya itu kalau bilang makan dalam ya makan dalam. Tapi we know that the impact of being emotional in front of the kids is never healthy. So and the pressures of working kan it doesn't go away walaupun kita working from home kan. Tapi the thing with my wife and I, we agreed that we're never going to show emotions in front of Zara. So I don't think the online learning atau the the online learning or not, I don't think that's an issue. Tapi it's still it's what gini, the test that we have itu is what she talks about during lunch and dinner. That's the ultimate test. If ya, she shows interest, if she shows, because we always start, what did you learn today? What did you do at school, right? Kalau dia bisa ngomong panjang, yapping about all kinds of things, we're happy that we keep on questioning her. We know that she's interested. Bukan cuma gara-gara ditanya. That we're satisfied with that, and we always let her talk more than what actually our ears want to hear. Right, tapi it's good to see her being able to learn to express herself. ya. Ya, make sentences, make arguments. Ya memang sekarang ngejawab nih anak nih, aduh ampun. Her logic is very strong ya. Tapi we can only blame ourselves for educating her in that way. Tapi I think Yes. both of us are ready for that. So kalau emotions in terms of what she does at school, I don't think it is of course it's an ongoing learning for both Zara and us. But I think we know apa yang kami inginkan at the end. We want her to be a creative girl. We want her to be someone yang bisa survive in any kind of situation. And that also means kita have to give her some corridor to make mistakes, to learn from the mistakes. Ya udahlah ya kita gigit bibir aja kadang-kadang, gigit lidah to allow her to find her way within that corridor. Ya. Wah,
Jadi di tengah pandemi ini ya, karena mungkin lebih banyak menghabiskan waktu juga, bukan cuma anak aja yang belajar, tapi sebagai orang tua juga kita belajar ya Pak ya. Oh, totally. Ini kan no one has seen it, right? I mean, Betul. kalau globally siapa yang pernah lihat in our lifetime? Even my parents yang udah 80-an, they never seen this, right? It's Ya, kalau kita baca kan yang paling terakhir kejadian Spanish flu, that was like the 1920s kan. Siapa yang yang so no one has seen it of this pandemic of this scale. Flu burung ya, aja dulu ya. cepat datang dan pergi, very fast, localized to a few countries, right? Ada negara-negara yang harus kita Santai. avoid, ada negara-negara, tapi still, then it went away, right? This one Ya. is global. Wah, oke. Pertanyaan dari saya sudah habis. Nah, mungkin untuk viewers kita nih yang misalnya mau tanya-tanya, oh kebetulan Bu Vanessa Rusli juga bergabung. Selamat bergabung. ini ini saya bilang, Zara kebanyakan lesson nih, dia bilang. Selalu protes deh, aduh, my own sister. Oke, baik. Apakah ada yang mau bertanya? Silakan saja ditulis di kolom di bawah. Kalau misalnya nggak ada, mungkin saya juga bisa summarize juga kali ya conversation yang kita lakukan hari ini gitu. Oke, sepertinya tidak ada pertanyaan, Pak Alex. Baik. Oke, sebelum saya tutup live-nya ya, saya juga ingin mengingatkan kembali nih. Jadi tadi conversation kita peranan orang tua dalam mendukung pendidikan anak di tengah pandemi ini sangat penting ya Pak ya. Kan seperti yang tadi Pak Alex sudah bahas juga sebelumnya, para orang tua juga harus memahami betul mekanisme dalam mendukung terciptanya suasana yang kondusif, suportif dan juga efektif, dan hal ini tentunya juga didukung dengan pemilihan sekolah yang baik dan benar-benar memprioritaskan well-being dari muridnya juga gitu. Baik, terima kasih Pak Alex sudah Thank you. sharing-sharing bersama Tetler Indonesia hari ini, seru My banget, pleasure, Mbak Dela. sangat insightful. Terima kasih Semoga sekali lagi menolong. sudah bergabung untuk viewers kita. Oh, menolong banget Pak. Menolong Thank you, banget, my terima pleasure. kasih. Karena Thank you, kebetulan makasih. saya juga punya adik kecil gitu ya, belajar di rumah gitu. Jadi kadang-kadang kalau ibu saya lagi nggak bisa, saya yang harus take over gitu. Ya, Jadi ini adalah ya. sesuatu hal yang sangat insightful sekali. Dan terima kasih juga untuk British School Jakarta atas supportnya. Stay happy, safe and healthy. Sampai bertemu lagi di IG Live Qatar selanjutnya. Thank you Terima semua. kasih, Pak. Selamat malam. Makasih, Thank makasih. you. Selamat Makasih. malam. Malam.